Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, wasalna fi syahri Ramadan gadan fi ayyi yaumin nahnu fi syahri Ramadan min syahri Ramadan Yaumus sadis. Nah, Yaumus sadis. Kita sudah mencapai hari yang ke-6. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat anugerah yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat. Allah memberikan kesempatan kepada kita menginjakkan kaki sampai ke hari ke-6 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada hadis yang ketiga, hadis yang kedua, masih berkenaan tentang takwa, masih berkaitan temanya dengan takwa. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan semangat, memberikan keberkahan kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta seluruh keluarga beliau, juga kepada pimpinan dan asatidah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. Juga tentunya kepada para santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi juga doa yang sama, semoga Allah memberikan kesehatan dan semangat buat kalian menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Yuk kita panjatkan doa, semoga pahala dari semua kegiatan positif di Nurul Ilmi juga mengalir pahalanya kepada orang-orang yang sudah mendermakan hartanya dalam jalan kebaikan hingga berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al hadits tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Baik, ini ada 5 bagian. Hadis ini ada 5 bagian, ada 5 informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Perkara yang pertama, Rasul mengatakan dunia ini manis dan hijau. Ada 2 kata yang harus kita pahami. Kenapa Rasul menggunakan kata manis? Kenapa Rasul menggunakan kata hijau? Untuk menggambarkan dunia yang fana yang kita tempati saat ini. Kok manis? Kok hijau? Yang kita kenal, rasa yang bisa kita kecap, yang kita bisa rasa dengan lidah kita, itu ada 5 rasa. Apa aja? Rasa manis, pahit, asam, asin, gurih.
2 rasa disukai, 3 rasa tidak disukai. Walaupun sebenarnya 5 rasa ini dibutuhkan oleh badan kita. Baik pahit itu dibutuhkan. Hati kita membutuhkan rasa pahit. Apalagi baik manis, asin dan asam dibutuhkan. Rasa gurih juga dibutuhkan untuk apa? Supaya bisa menggugah selera kita. Jadi 5 rasa ini dibutuhkan. Tapi dari ke-5 rasa ini ada rasa yang sangat disukai oleh manusia. Apa? Rasa manis. Buktinya apa? Kalau bukan rasa manis itu banyak disukai oleh manusia, tidak mungkin banyak orang yang terkena diabetes, penyakit gula. Karena rasa manis itu bisa dinikmati, dan ada hormon yang bisa dibangkitkan dari rasa manis. Hormon itu bisa membuat menggugah rasa senang kita, rasa suka kita. Apa itu namanya hormonnya? Hormon dopamin namanya. Hormon kesenangan. Orang merasa enak kalau menikmati rasa manis. Bahkan bisa ketagihan. Namanya hormon dopamin, hormon kesenangan. Jadi kalau udah merasakan rasa manis, apalagi saat berbuka, manis ditambah dengan apa? Dingin. Itu selalu yang dicari. Padahal tidak selalu dibutuhkan, apalagi kalau berlebihan. Ada orang yang badannya itu tidak bisa mengkompromi rasa dingin ketika berbuka puasa. Akhirnya apa? Asam lambung naik. Apa akhirnya? Mual. Asam lambung naik, mual, sakit. Rasa manis juga ada orang-orang tertentu yang bahkan tidak diperbolehkan untuk berlebihan. Walaupun semua manusia tidak boleh kebanyakan menikmati rasa manis. Nah, ini penggambaran dunia. Rasul menggambarkan dunia dengan rasa manis itu bukan tanpa sebab. Tapi rasa manis banyak disukai. Makanya dunia ini dunia yang fana, yang sebenarnya hanya singkat saja kita di dunia ini sangat diminati, bahkan bisa membuat orang terjerumus. Seperti kemarin kita hadis pembahasan hadis pertama kemarin, kita ini seperti orang yang berada di tengah lautan. Lautan itu adalah dunia, sedangkan perahunya, ketakwaan, adalah perahu yang bisa menyelamatkan kita menyeberangi alam lautan yang begitu dalam. Jadi dunia bagaikan lautan. Banyak orang yang terfana dengan kefanaan dunia. Makanya diibaratkan dengan rasa manis. Kemudian ada satu kata lagi, hijau. Kenapa dipilih warna hijau? Warna hijau itu warna yang ada dalam jangkauan jarak mata, jarak pandang mata. Jadi warna hijau itu berada tepat di tengah atau berada di tepat di spektrum cahaya, tempat di mana sensitif mata kita itu bisa melihat dengan baik. Makanya ketika kita menggunakan ponsel, setiap 30 menit kita dianjurkan untuk melihat yang hijau-hijau, menyegarkan mata, sebab mata tidak terlalu lelah. Beda dengan warna merah. Karena kenapa? Warna merah itu spektrumnya lebih panjang, sehingga mata kita untuk memandang warna merah itu butuh ketajaman, butuh fokus yang lebih, sehingga cepat lelah. Warna biru sebaliknya, spektrum cahayanya lebih rendah, sehingga dia bisa memantulkan cahaya. Itu warna biru. Jadi terlalu pendek, mata kita juga lelah. Jadi yang pas adalah warna hijau, indah. Walaupun warna hijau, ada orang yang mengatakan warna hijau itu bisa mengurangi minus. Ya nggak bisa, cuman mengurangi rasa lelah mata kita. Makanya ketika kita lelah membaca atau kita lelah bekerja di depan komputer, lelah memandang ponsel,
maka kita dianjurkan untuk istirahat beberapa detik atau beberapa menit, memandang pandangan, memandang warna atau memandang daun-daun yang berwarna hijau. Karena kenapa? Membuat mata kita lebih rileks. Sebab spektrum warna hijau itu tepat berada di tengah-tengah spektrum cahaya kita, spektrum yang bisa tertangkap oleh sensitivitas mata kita. Ini kenapa warna hijau itu biasanya digunakan dalam lampu lalu lintas itu untuk jalan. Sebab orang ada di dekat itu, spektrumnya tidak terlalu jauh, jadi orang melihat warna hijau itu langsung segar, langsung bisa berangkat langsung. Sedangkan warna merah itu biasa digunakan untuk warna berhenti, karena orang dari jauh itu memandang warna merah bisa langsung tepat. Karena kenapa? Spektrumnya lebih panjang. Jadi warna merah itu bisa terlihat dari jarak pandang yang jauh, sehingga kalau lampu merah pada lampu lalu lintas itu menyala, orang dari jauh udah bisa melihat. Lampu rem juga warnanya apa? Merah juga. Kenapa? Itu menandakan bahaya. Dari jauh orang sudah wah ada rem, menandakan bahaya. Dari jauh dia bisa mengambil ancang-ancang untuk tidak menabrak orang yang di depannya. Itu lampu rem. Lampu rem juga dalam psikologi manusia, warna merah itu identik dengan warna darah, identik dengan warna kecelakaan. Jadi warna bahaya buat manusia. Takut, jadi kalau udah memandang warna merah takut. Jadi langsung berhenti. Beda dengan warna kuning. Walaupun spektrumnya berada di antara warna hijau dan warna merah, makanya adanya di tengah-tengah, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu hijau. Lampu sen warnanya apa? Kuning. Karena lampu kuning sama dengan lampu merah. Jadi walaupun dalam kondisi cuaca yang banyak kabut, lampu kuning itu bisa terlihat. Sen kiri kanan itu lampunya warnanya kuning. Mata kita langsung bisa menangkap. Tapi warna hijau itu warna yang ada di spektrum cahaya mata kita, tepat berada di spektrum cahaya mata kita. Jadi kita bisa menikmati warna hijau itu tanpa ada rasa lelah. Setelah kita memandang cahaya di depan komputer, melihat televisi, pancaran cahaya dari televisi atau dari ponsel, istirahat sejenak beberapa detik atau beberapa menit, melihat warna yang berwarna hijau. Maka pilihan warna, Rasulullah memilih warna hijau bukan tanpa alasan. Dan penelitian spektrum warna seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasul paham betul bahwa warna hijau ini adalah warna yang membuat mata tidak lelah dan menyenangkan. Dan warna hijau dalam psikologi manusia juga itu warna kehidupan. Pohon yang hidup warnanya hijau, dedaunannya berwarna hijau. Lautan warnanya biru. Jadi dua warna ini, warna hijau dan warna biru. Warna hijau itu dalam psikologi kita manusia itu dipandang sebagai warna kehidupan. Jadi kalau kita memandang warna hijau itu indah, bukan main. Kalau kita melihat-lihat pemandangan di gunung, apa yang kita lihat? Pepohonan yang begitu rindang. Dari kejauhan kita lihat kerlap-kerlip lampu di kota dan rimbunnya hutan yang berwarna hijau di gunung, lumut-lumut yang berwarna hijau. Indahnya bukan main. Orang yang memanjat gunung juga demikian. Yang dilihat itu, yang dinikmati di sepanjang perjalanan adalah warna hijau dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan yang banyak ada di atas gunung. Warna hijau begitu indah, memanjakan mata kita. Maka Rasul mengibaratkan dunia dengan hijau dan manis. Karena di dunia ini banyak keindahan yang bisa kita nikmati. Tapi ingat, kenikmatan yang ada di dunia itu bisa membawa kita atau bisa mengarahkan kita kepada kelalaian. Rasa manis kalau berlebihan berbahaya. Bahaya. Bisa diabetes tadi. Makanya kalau dalam fisik, orang yang kelebihan manis ya diabetes. Sama halnya orang yang kelebihan kelebihan menikmati dunia, maka dia juga akan
dapat penyakit diabetes hati. Kenapa jadinya diabetes hati? Maksudnya tidak memiliki sifat zuhud, serakah terhadap dunia. Itu juga tidak bagus, sama-sama penyakit. Jadi itu bagian pertama dari hadis Nabi yang kita bahas pada malam hari. Inna dunya hulwatun khadiratun. Bahwasanya dunia itu manis dan indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, mustakhlifukum fiha, di dunia. Fayanzura, maka lihatlah oleh kalian. Maka fayanzura, maka Allah melihat, fayanzura, maka Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berlaku, bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Jangan dikira Allah tidak melihat kalian menikmati hijaunya dunia sehingga membuat kalian terlena. Bagaimana Allah melihat kalian berlebihan menikmati rasa manis sehingga kalian kelebihan gula. Penyakit hati yang akhirnya didapat. Tidak zuhud terhadap dunia dan serakah terhadap kenikmatan dunia sampai lupa kehidupan akhirat. Maka apa kata Allah? Fattakud dunya wattakun nisa, maka takutlah kalian terhadap dunia, wattakun nisa, dan takutlah kalian terhadap wanita, perempuan. Fitnah laki-laki perempuan, fitnah perempuan laki-laki. Fitnah laki-laki perempuan. Kok kenapa perempuan? Sebab banyak sejarah-sejarah yang menceritakan tentang kejatuhan laki-laki disebabkan perempuan. Dalam sarah kitab ini ada kisah tentang bagaimana malaikat yang diutus oleh Allah untuk ke dunia, Harut dan Marut. Walaupun kisahnya ini ada dua versi, ada dua pendapat yang mengatakan kalau Ibnu Katsir kisah kisah Harut dan Marut yang terlena oleh godaan perempuan itu tidak mungkin terjadi. Maka Imam Ibnu Katsir menolak kisah tentang Harut dan Marut yang diceritakan bahwa dia melihat manusia itu merasa merasa iri, bukan merasa iri, merasa kok manusia yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, kenapa diangkat sebagai pemimpin, kenapa diangkat sebagai khalifah? Pernah dengar kan kisah cerita Harut dan Marut? Bagaimana Harut dan Marut kemudian dikasih nafsu oleh Allah supaya bisa menjadi sosok manusia. Kemudian dia diturunkan ke dunia dan akhirnya tergoda dengan wanita, melakukan perbuatan dosa yang akhirnya dibuang, digantung, kaki di atas, kepala di bawah hingga akhir kiamat nanti. Karena kenapa? Karena godaan wanita. Itu kisah Israiliyah yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Tapi Ibnu Katsir mengatakan bahwa kisah ini tidak mungkin. Jadi mengatakan bahwa fitnah yang dibawa oleh Harut dan Marut itu adalah ilmu sihir yang bisa memisahkan laki-laki dan perempuan dari pernikahan. Ilmu sihir yang bisa menarik hati perempuan, atau bisa ilmu sihir yang tidak bisa menimbulkan mudarat buat manusia. Itu cobaan buat manusia. Jadi Harut dan Marut itu cobaan buat manusia. Jadi ada dua pendapat tentang kisah Harut dan Marut. Mungkin pendapat tentang kisah Harut dan Marut dari pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini dimaksudkan kisah tentang Harut dan Marut yang tergoda oleh wanita. Demikian juga dengan kisah ada seorang solih di masa Nabi Allah Musa alaihi salam yang namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, orang solih, memiliki ilmu yang tinggi, bahkan memahami nama-nama Allah. Ketika dia berdoa mengucapkan asma Allah, maka doanya terkabul. Murid-muridnya banyak.
banyak murid-muridnya. Ketika Nabi Allah Musa datang ke sebuah negeri untuk menaklukkan negeri tersebut, berdakwah, pemimpinnya mengadu kepada siapa tadi? Bal'am. Kami mohon kepada kamu untuk berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa tidak bisa masuk ke negeri kita, karena berbahaya. Kalau sampai Nabi Musa masuk ke negeri kita, negeri kita akan dihancurkan. Adat-adat kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat kita nanti akan hancur oleh kebenaran yang menurut Musa itu sebuah kebenaran yang harus disampaikan kepada kaum kita. Bal'am tidak mau, karena beliau tahu bahwa Nabi Musa ini adalah Nabi Allah yang mulia, yang harus disambut. Akhirnya bagaimana? Akhirnya raja itu tahu, penguasa di negeri itu tahu bahwa orang itu akan bisa terpedaya dengan dua hal, yaitu wanita dan harta. Akhirnya Bal'am disuguhi uang, dikirimkan benda-benda berharga, tapi Bal'am menolak. Bal'amnya tidak mau, istrinya yang didekati. Yang namanya perempuan kalau sudah melihat harta, tapi enggak semuanya. Kalau melihat harta, wah, matanya hijau. Dirayu suaminya untuk mengikuti arahan penguasa itu untuk berdoa kepada Allah, semoga Nabi Allah Musa celaka. Akhirnya karena Bal'am ini sangat sayang kepada istrinya, nurut. Istrinya sudah dikasih apa? Dikasih harta. Udah diapain tuh namanya? Disogok sama penguasa itu, Akhirnya Bal'am nurut. Naiklah Bal'am ke gunung Husban. Husban yang ada di negeri yang namanya Jabarin. Kalau sekarang ada di Palestina. Naik ke atas gunung, berdoa kepada Allah, semoga Nabi Allah Musa itu celaka. Tetapi setiap lafaz yang diucapkan oleh Bal'am itu selalu terpelintir. Malah justru yang dia ucapkan adalah semoga Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Allah melaknat saya sendiri. Selalu begitu, setiap berdoa begitu lagi. Dipaksakan sama Bal'am sampai lidahnya menjulur ke dadanya. Karena apa? Karena ingin sekali berdoa supaya Allah mencelakai Nabi Allah Musa. Akhirnya tidak sampai doanya kepada Nabi Allah Musa. Tentaranya bisa masuk ke negeri tersebut untuk memerangi penguasa yang zalim, untuk berdakwah ke negeri itu. Akhirnya Bal'am tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakai Nabi Allah Musa. Penguasa itu masih belum putus asa. Kalau Nabi Musa tidak bisa dirayu sama perempuan, mungkin pasukannya bisa dirayu sama perempuan. Akhirnya dikirimlah wanita-wanita yang cantik ke pasukan Nabi Allah Musa. Pasukan Nabi Allah Musa banyak yang terpedaya oleh wanita-wanita cantik tersebut. Yang pada akhirnya beberapa pasukannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, salah satu orang soleh yang hidup di zaman Nabi Allah Musa, tetapi dia terpedaya oleh tipu daya penguasa saat itu. Itu namanya, ini gambaran tentang ulama ulama yang terpedaya oleh harta dunia, yang pada akhirnya mengorbankan ketakwaannya kepada Allah, mengorbankan keimanannya kepada Allah, melawan nabinya sendiri, melawan para ulama. Tidak sedikit ulama yang menginginkan kedudukan dunia, manisnya kedudukan dunia dan hijaunya berlian, hijaunya harta yang bisa dinikmati, akhirnya apa? Jauh dari agamanya, malah merusak agamanya sendiri. Itu yang disebut dengan ulama ulama yang terkecoh dengan dunia sampai melupakan tugasnya sebagai ulama. Nah, ini kisah tentang Bal'am, kisah tentang
kisah cerita tentang, bukan cerita, syarah tentang hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Fattaqud dunya wattaqul nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Maka sesungguhnya fitnah pertama yang terjadi pada kaum Nabi Allah Musa Bani Israel terletak pada tipu daya wanita. Maka hati-hatilah kita semua. Bukan cuman pada zaman Nabi Allah Musa, tapi zaman sekarang perempuan tetap menempati posisi penting dalam hal menggoda laki-laki, menggoda keimanan laki-laki. Sama wanita juga, ya itu, wanita juga sama, tergoda dengan pria tampan, akhirnya menanggalkan keimanannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itu hadis yang kedua pembahasan kita pada malam hari ini. Hadis yang ketiga, al-hadisus tsalis, hadis yang ketiga, an Ibni Mas'udin, an Ibni Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita dahulu, mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni, ya Allah, inni as'aluk, aku memohon kepadamu al-huda. Apa huda? Hah? Huda petunjuk, wat tuqa, apa? Ketakwaan, wal afaf. Afaf, pemaafan boleh, atau pengampunan boleh, atau harga diri juga boleh diartikan, harga diri. Al-afaf, al-afaf ay iltinzahu amma la yubahu wal kafu anhu. Yaitu kecukupan dari hal yang tidak boleh, dijauhkan dari sesuatu yang tidak boleh, harga diri. Ini bisa diterjemahkan harga diri. Kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu namanya al-afaf. Jadi kekayaan dunia yang membuat kita lalai, wanita yang membuat kita lalai, tahta yang bisa menjerumuskan kita, itu sesuatu yang tidak boleh, tapi kita diberikan kemampuan untuk menjauhinya. Itu namanya afaf. Harga diri kita terjaga oleh Allah. Minta penjagaan diri. Huda, petunjuk, tuqa, takwa, ketakwaan, wal afaf, harga diri, penjagaan Allah terhadap sesuatu yang tidak boleh kita nikmati, kita dekati. Kemudian wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan apa maksud? Tadi kata Ustaz, kekayaan itu nggak boleh. Kekayaan dunia itu sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Bukan dimaksudkan dengan kekayaan itu, tetapi kekayaan hati itu yang lebih penting. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan, walaupun sedikit tapi merasa cukup, apalagi banyak. Orang kaya belum tentu disebut kaya dengan harta yang banyak. Bisa jadi harta yang dia miliki dia tidak akan merasa cukup. Ketika melihat harta yang lain, dia menginginkannya lagi. Punya istri satu, ada perempuan yang cantik lagi, pengen istri dua. Punya rumah mewah, ada villa di Bogor yang bagus, dia beli villa. Punya mobil, padahal di rumahnya yang cukuplah kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Ngelihat mobil mewah, dibeli. Dengan harta apa? Harta apa aja yang penting bisa dapat mobil itu. Akhirnya korupsi dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan orang kaya, itu justru orang miskin. Karena kenapa? Enggak cukup terus. Orang yang kaya ini adalah orang yang kaya hati.
Ghinan nafs wal ightina 'anin nas wa amma fi aidihim. Yang dimaksud dengan kaya adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Ghinan nafs, dan merasa cukup dan kaya, merasa kaya di hadapan manusia, tidak mau dirayu. Korupsi, ayo kita korupsi, kolusi. Diajak mencuri, nggak mau, cukup. Merasa kaya, cukup. Apa yang sudah Allah berikan dari kami harta halal, kenapa kami harus mencari yang haram? Jangan ada moto yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Enggak, yang halal ada dan bisa mencukupi kebutuhan kita. Yang haram kadang-kadang kita cari karena kita tidak merasa cukup dengan yang halal yang diberikan oleh Allah. Itu yang menjadi perkara buat kita, tidak merasa cukup di hadapan manusia. Jadi selalu tergiur oleh penghargaan manusia, oleh penilaian manusia. Pengen dikata orang, orang kaya. Pengen dikata orang banyak harta. Selalu tergiur oleh penilaian orang, padahal tidak selalu dibutuhkan. Ponsel nggak selalu harus yang mewah. Apa sebenarnya kebutuhan ponsel, dasar ponsel? Handphone, kebutuhan dasar handphone itu apa? Fungsi dasarnya apa? Buat komunikasi. Sekali-kali kita bisa selfie, ya kan? Bisa telepon. Lantas kenapa harus yang mewah-mewah, yang harganya mahal? Kalau memang kita tidak membutuhkannya. Itu orang yang tidak merasa kaya di hadapan manusia dan tidak pernah merasa cukup. Al-ightina amma fi aidihim, dan dia merasa cukup dari apa yang ada di dirinya sendiri. Sudah cukup. Itu orang yang kaya, yang tidak terlilit hutang karena untuk berfoya-foya, tidak terlilit hutang karena hanya untuk apa? Bergaya. Terlilit hutang bergaya, terlilit hutang karena untuk berfoya-foya. Itu akhirnya apa? Terjerumuslah kepada apa? Keserakahan yang akhirnya membuat dia selalu tergiur untuk mencari harta yang tidak halal. Enggak ada harta yang halal banyak dicari, bisa dicari asal kita punya kemauan. Jangan ada jargon, sekali lagi, yang haram susah dicari apalagi yang halal. Enggak, yang halal bertebaran di muka bumi ini. Yang penting kita bisa memfungsikan pikiran kita, akal kita untuk bisa mencari, menjemput nafkah yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah gariskan. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat, an Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Tai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, melakukan sumpah. Maksud melakukan sumpah ini untuk meninggalkan ibadah. Saya bersumpah saya tidak mau sholat, saya bersumpah saya tidak mau zakat. Maka perhatikanlah, maka datanglah. Tsumma ra'a atqalillah, kemudian dia melihat orang yang bertakwa, yang lebih bertakwa kepada dirinya, yang lebih takwa daripada dirinya, falyati at-taqwa, maka datangilah ketakwaan. Jangan merasa paling bertakwa. Kalau ada orang yang lebih bertakwa, datangilah. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abi Tarif Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di negeri Syam. Tuwfiya sanata sab'in wa qila tis'a wa sittin. Beliau wafat pada tahun ke-9 atau pada tahun 8 atau tahun 9
wasittina dan 60, 68 atau 69 Hijriah. Walahu mi'ata wa ishruna sanah. Dia usianya itu 120 tahun. Jadi sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di negeri Syam. Oh bukan ini, bukan. Ada lagi di hadis terakhir ini, hadis sahabat Nabi yang wafat terakhir. Wa huwa akhiru man mata minas sahabati bisyam. Oh ini hadis yang terakhir, nanti ada penjelasannya. Ini enggak nyambung. Beliau adalah orang yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Wa kana yafitu linamli al-khubza. Saking dermawannya beliau, kalau ada semut di rumahnya itu selalu diremesin apa namanya? Dihancurkan roti. Kalau dia punya roti itu sengaja dihancurkan oleh beliau, kemudian ditebarkan di samping rumahnya untuk makan semut. Wa yaqulu innahunna jaratul walahunna haqqun, innahunna jaratun walahunna haqqun. Semut-semut itu adalah tetangga. Semut aja dianggap tetangga oleh beliau. Ini sahabat saking punya rasa kasih sayang seorang sahabat. Karena ketakwaan bisa memancarkan kebaikan, sampai kebaikannya itu dinikmati oleh semut. Itu ketakwaan seorang sahabat. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita, jangankan tetangganya itu semut, jangankan tetangganya itu manusia, alih-alih manusia, semut aja kalau sudah menjadi tetangga kita harus dihormati. Itu diajarkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu periwayat hadis ini Adi bin Hatim At-Ta'i, Ibnu Hatim At-Ta'i. Sahabat Nabi yang mengajarkan kita untuk rahim, untuk berkasih sayang kepada semut. Jangan semut sengaja dibakar, semut sengaja ditenggelamkan, semut sengaja dibunuh. Kalau tidak mengganggu ya jangan, diusir saja. Itu hadis yang keempat. Dan sekarang hadis yang kelima, hadis yang terakhir pada malam hari ini tentang takwa. Al hadisul khamis an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hijjatil wada faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum fi akhiri kitabis shalah fi akhiri kitabis shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis ada rahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi fi akhiri kitabis shalah, yang hadis ini terletak di akhir kitab salat. Wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasanun sahih, ini hadis yang hasan sahih. Riwayat yang satu hasan tapi ditopang dengan hadis yang lain, jadi terangkatlah ini menjadi hadis yang sahih. Nah ini hadis ini yang ada maksud tadi. Abi Umamah Sudai bin Ajla Al-Bahili, sahabat yang wahwa akhiru man mata minas sahabah bisyam. Beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di negeri Syam. Jadi ini akhiru man mata minas sahabati Abu Tufaili mautuhu bi Makkah, Sahil bin Abdullah bil Madinah, wa Anas bin Malik bil Basrah. Jadi ini syair tentang sahabat-sahabat Nabi yang terakhir wafat. Jadi setelah wafatnya sahabat Nabi, baru ada
masa atau periode yang disebut dengan tabi'in. Masa setelah semua sahabat Nabi itu wafat, maka ada masa yang disebut dengan periode yang disebut dengan tabi'in. Dan sahabat Nabi yang terakhir wafat salah satunya adalah Umamah Sudai bin Ajla al-Bahili yang meninggal di Homs, negeri di Suriah. Syam, kalau sekarang Syam. Dulu Syam, sekarang Suriah. Kemudian sahabat yang terakhir meninggal di Mekah adalah Abu Tufail. Akhiru man mata minas sahabah Abu Tufail mautuhu bi Makkah. Suhail bin Abdullah bil Madinah wa Anas bin Malik bil Basrah. Suhail bin Abdullah di kota Madinah, Anas bin Malik di Basrah. Jadi di setiap kota itu ada sahabat Nabi. Sebab ketika masa Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan negeri Syam, kemudian banyak mendirikan kota-kota besar, Basrah, Kufah, dan negeri-negeri lainnya. Sehingga banyak para sahabat itu terpencar, termasuk Ali bin Abi Thalib. Di masa akhir jabatannya memindahkan ibu kota dari Madinah ke mana? Basrah atau Kufah? Ke Kufah, memindahkan ibu kotanya ke Kufah. Jadi banyak sahabat bertebaran ke berbagai negeri, dan di setiap negeri ada sahabat yang meninggal terakhir. Dan inilah sahabat yang terakhir meninggal di di negeri Suriah, yaitu Abi Umamah Sudai bin Ajla al-Bahili. Nah, beliau menyampaikan wasiat Rasulullah, meriwayatkan wasiat Rasulullah yang disampaikan ketika haji wada. Kapan haji wada? Haji wada itu haji apa? Haji yang dijalankan oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Selesai haji wada, Rasul tidak menjalankan ibadah haji yang lain karena Allah memanggil beliau. Ini haji wada. Wasiatnya, salah satu wasiat yang panjang, ini diriwayatkan oleh Umamah, adalah hadis tentang takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan cuma bertakwa, tapi lakukan wasallu khamsakum, dan sholatlah kalian, jagalah sholat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Wa'du zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian sudah melakukan itu semua, maka tadkhulu jannata rabbikum, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga Tuhan kalian. Jadi ada 3 hal. Yang pertama apa? Bertakwa. Kemudian setelah bertakwa, jangan cuma ngomong takwa aja, tapi laksanakan rukun Islam. Sholat 5 waktu, pergi haji, puasa, zakat. Bertakwa, kemudian beramal. Bertakwa, beramal, dan akhirnya apa pahalanya? Tadkhulu jannata rabbikum, maka masuklah kalian ke surga Tuhan kalian, surga Allah Ta'ala. Taib, babun fil yaqini wa tawakkal, wallahu a'lam bishawab. Kenapa setelah bab takwa ada bab yakin dan tawakal? Maka ini salah satu buah dari takwa, muncul keyakinan dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi musannif, muallif tidak sembarangan menyusun kitab ini. Takwa, kemudian setelah takwa yakin, tawakal. Hadanallahu wa iyyakum. Nahtatim darsuna fi hadhihi lailah bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.